Oh, udah. Ya, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Project IPAS akan menjelaskan tentang obesitas yang akan membuat hidupmu menjadi lemah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Zalfan Rizky Firdaus, yang kedua ada Farisa Hanun, yang ketiga ada Giovanni Aldian, Azmi Haidar, Muhammad Faris Akbar, Konita Handini, dan Safira Azari. Nah, untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Konita Handini. Silakan. Untuk yang mengapa terjadi obesitas, obesitas terjadi terutama karena ketidakseimbangan antara asupan kalori dan kalori yang dibakar. Faktor penyebabnya antara lain yang satu, gaya hidup modern yang serba instan dan minim aktivitas fisik, seperti tidak menjaga pola hidupnya dengan sehat. Yang kedua, pola makan tidak sehat seperti banyak konsumsi makanan ultra olahan dan tinggi gula dan lemak. Yang ketiga, faktor genetik atau keturunan yang mempengaruhi metabolisme dan nafsu makan. Dan terakhir, yaitu pengaruh lingkungan yang mendukung konsumsi makanan tinggi kalori dan minim akses makanan sehat. Kapan seseorang mengalami obesitas? Seseorang bisa mengalami obesitas saat kalori yang masuk melebihi kalori yang dikeluarkan. Jadi, saat seseorang mengonsumsi makanan yang tinggi kalori tetapi jarang beraktivitas fisik, kelebihan energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak. Seperti remaja yang nafsu makannya tinggi dan konsumsi makanannya tidak seimbang dengan aktivitas fisik. Anak atau orang dewasa genetik obesitas biasanya cepat mengalami penumpukan lemak, terutama jika pola makannya juga kurang teratur. Selain itu, gaya hidup yang tidak aktif seperti duduk terlalu lama, kurang olahraga, dan sering mengonsumsi makanan cepat saji dapat mempercepat terjadinya obesitas jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Untuk persentase obesitas di dunia dan Indonesia, di Indonesia sendiri ada 11,2% orang dewasa mengalami obesitas pada tahun 2022 dan meningkat dari 9,3% pada tahun 2012. Untuk di dunia, prevalensi obesitas dewasa meningkat menjadi 15,8% pada 2022 dari 12,1% di 2012. Dan untuk di ASEAN, Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah penderita terbesar karena populasinya yang banyak. Dampak baik dan buruk obesitas. Yang pertama, dampak buruk obesitas banyak terkait penyakit serius, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, stroke, hipertensi, kanker, dan gangguan pernapasan seperti sleep apnea. Yang kedua, obesitas juga menyebabkan rasa tidak nyaman, mudah lelah, dan kualitas hidup menurun. Yang ketiga, dampak baik obesitas mungkin hanya sebagai cadangan energi tubuh, namun jelas jauh lebih banyak risiko kesehatan yang negatif. Terima kasih penjelasannya. Tadi kan kita sudah membahas pengertian, dampak, ciri-ciri, hingga persentase. Sekarang saya akan membacakan dan menjelaskan solusi untuk mencegah atau menghindari obesitas. Yang pertama, ada kontrol asupan kalori dan hindari makanan tinggi gula dan lemak, yaitu seperti minyak-minyakan atau junk food. Yang kedua, terapkan pola makan sehat
dengan makanan bergizi seimbang. Untuk poin ini, terapkan diet yang rutin serta bergizi. Yang ketiga, ada rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Yang poin keempat, perbaiki gaya hidup dengan memperbanyak aktivitas fisik dan mengurangi waktu duduk atau berdiam lama. Jadi, sebagai manusia yang sehat, kita tidak boleh duduk atau berdiam lama-lama seperti layaknya di kantor. Untuk Anda yang memiliki pekerjaan kantor, bolehlah Anda minimal melakukan stretching setiap 2 jam sekali. Yang poin kelima adalah konsultasi ke tenaga kesehatan untuk program diet dan penanganan jika perlu. Konsultasi ke tenaga kesehatan berfungsi juga untuk menyesuaikan program sesuai jadwal Anda. Ya, sekian. Ya, ini untuk artikel yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Dan dari semua materi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa obesitas terjadi karena banyaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, namun aktivitasnya yang dilakukan sangat minim. Nah, untuk mengurangi kemungkinan obesitas, kita dapat melakukan aktivitas ya seperti olahraga 30 menit dan lain-lain. Mungkin cukup segitu saja materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you got any question